Manusia bersifat egois, menyombongkan diri sendiri, dan selalu mengutamakan keistimewaannya dirinya. Marilah kita dengarkan liturgi progresi. Masuk lagi SMS banking. Uang masuk ini. Ada 10 yang fix tas saya. Hebat saya, penjual online memang paling hebat dari semua profesi. Dokter, guru, satpam apalagi harus panas-panasan. Di depan pintu dari ada nyaposan. Capek. PLN bisa setrum mati. Ini pengusaha. Coba kayaknya banyak, banyak juga orang yang bekerja. Ini kosong hitam, aku rasa tukang bengkel ini. Hitam mukanya megang oli. Sedangkan saya hanya duduk di rumah, buka Facebook, balas WA, banyak yang fix tas saya. Jadi ibu-ibu yang ada di sini boleh deh datang ke rumah saya. Banyak tas saya jual. Hei, Pak pengusaha, gak usah merasa sombong ya. Aku seorang mekanik. Pekerjaan aku setiap hari mulai pagi sampai sore untuk memperbaiki kendaraan-kendaraan pengusaha yang rusak berat walaupun rusak ringan. Jadi tanpa aku, transportasi pengusaha tidak akan bisa berjalan lancar. Berarti aku dong yang dibutuhkan di bumi ini. Salah kamu Pak Mekanik, Pak Mekanik. Aku yang betul. Apa pula kamu kata? Aku ini mekanik listrik loh. Apa-apa mati listrik dikit yang dibutuhkan siapa? Bukan sepeda motor, bukan juga pengusaha atau penjual online. Dokter, emang bisa betul listrik? Apa coba di rumah? Nyetrika pakai listrik, masak pakai listrik, mekanik juga pakai gerenda kan? Listrik juga toh. Tapi kalaupun begitu ya, ayolah kita lindungi PLN kita dengan baik. Bayarlah tagihan kita tepat waktu. Ya, janganlah pula minum-minum. Kalau ketahuan saya, hati-hati, saya padam loh, opal terus. Tak ada cerita. Jadi gitu ya, saya betul. Di mana-mana itu yang paling santai, tenang, uang mengalir, pengusaha, pedagang online. Kalau nggak ada pengusaha, apa yang mau dijual? Apa coba? Itu juga mekanik. Lah, kalau nggak ada alat-alat, apa yang mau dikerjakan? Bohong terus, juga nih. Waduh. Pada yang dimatikan itu apa rupanya? Pengusaha juga. Itu juga yang lain-lain. Jadi di dunia ini profesi yang paling dibutuhkan dan dibanggakan itu ya pengusaha. Contohnya membuka lapangan kerja. Coba kalau nggak ada pengusaha, mau jadi apa coba? Jadi pengusaha itu yang paling dibanggakan. Akulah yang paling penting. Kalau tidak ada aku, berusaha, hilanglah aset kalian itu. Jadi jangan merasa hebat kalian ya, montir juga. Jadi tinggalkan anak dan istri ya untuk jaga barang kalian supaya jangan hilang. Jadi jangan sepelekan profesiku ya, oke? Inilah manusia ya. Udah giliran sukses, sampai ampun pada menggagalkan profesi semua. Benar-benar kita tahu, begitu sakit, dokter yang dicari, pergi berobat. Ya kan, betul kan? Betul. Jadi semua, apalagi penjual online ini, pilih sedikit
Siap-siap. Pedagang online, montir, PLN, pengusaha, satpam, bahkan dokter. Mereka ini sukses karena siapa coba? Karena guru, bukan? Kalau tanpa guru apa mereka bisa membaca? Apa bisa berhitung? Apa bisa mereka mengenal huruf? Nah, jadi semuanya jangan menyombongkan diri. Ingat, maka ada mengatakan guru tanpa tanda jasa. Makanya selalu guru itu sangat berjasa di dunia ini. Nah, jadi semuanya jangan membanggakan diri. Tanpa guru tidak apa-apa kita. Karena gurulah kita menjadi seorang pedagang online yang bisa fix, bisa menulis, yang bisa mengenal semua alat-alat, yang bisa bekerja dengan mengenal listrik dan juga pengusaha. Karena gurulah itu semua. Bahkan jadi satpam juga, dan bahkan juga menjadi dokter yang begitu tinggi sekalipun dikatakan dokter tadi. Tanpa dia tidak bisa, tanpa dia semuanya tidak akan bisa sehat. Jadi yang awal itu adalah seorang guru yang paling berjasa. Jadi jangan merasakan sombong. Jadi saya yang paling berjasa di dunia ini. Shalom semua. Abang Inam, saya dengar ada pertikaian di sini. Saya lihat, saya dengar ada perbincangan tentang profesi masing-masing yang merasa dirinya merasa penting, padahal sebenarnya tidak. Kita sebagai manusia di dunia ini, baiknya kita saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain. Semua profesi itu baik. Apapun pekerjaan kita, biarlah Tuhan yang campur tangan untuk pekerjaan kita. Karena semua kesuksesan itu berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita sendiri. Jadi baiklah kita saling memaafkan, saling menghargai satu sama lain. Karena intinya, apapun profesi kita tetap memerlukan orang lain untuk kelanjutan hidup kita. Jadi lupakan semua pertikaian ini. Biarlah kita satukan hati, kita tetap berpegang teguh dalam satu iman, di dalam iman Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saya rasa kita bisa saling bersalaman, bermaaf-maafan, dan kembali menjadi lebih baik.